Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira, kelas akuntansi C. Di sini saya akan membawakan materi tentang dilema bisnis. Contoh dari dilema bisnis yaitu Joni, seorang lulusan MBA dan bersertifikat CMA, direkrut sebagai administratif departemen akuntansi pada suatu perusahaan besar multinasional. Tugas pertama yang dihadapi Joni adalah mengevaluasi efektivitas sistem evaluasi kinerja yang digunakan perusahaan. Manajer departemen akuntansi yang sangat sibuk tidak dapat mengalokasikan waktunya untuk memberikan pengarahan secara terperinci kepada Joni selaku asisten administratif. Namun Joni menggunakan daftar pertanyaan untuk internal dan melakukan investigasi eksternal untuk memahami kondisi-kondisi lingkungan agar dapat memfungsikan sistem yang ada. Adapun beberapa hasil investigasinya yaitu perusahaan, evaluasi kinerja, penentuan tujuan, perhitungan bonus, pelaporan kinerja, persepsi, bidang dilema. Oke, di poin selanjutnya itu saya akan membahas tentang definisi dan tujuan evaluasi kinerja, di mana pengertian evaluasi kinerja sendiri merupakan metode penelitian secara periodik atas efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau perusahaan, baik itu ditinjau dari personil atau karyawan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Next, kegunaan evaluasi kinerja yang saya bahas hanya ada 3 poin. Sebenarnya banyak sih, tapi yang saya kemukakan hanya ada 3 poin. Yang dimana poin pertama itu untuk mengelola kegiatan operasional organisasi secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan motivasi karyawan. Kemudian yang nomor 2, untuk membantu karyawan dalam mengambil keputusan, misalnya promosi nih, transfer, atau pengakhiran. Nah, tujuan yang ketiga itu atau yang terakhir untuk mengidentifikasi kriteria kebutuhan pelatihan khusus untuk pengembangan sehingga organisasi dapat mendapatkan program pelatihan yang cocok dengan keadaan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya Rusna, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Rizal. Saya akan menjelaskan bagaimana itu motivasi sebagai pendorong dalam hal efisiensi. So, let's check this out. Motivasi adalah sebuah rangsangan atau dorongan yang dialami oleh manusia, baik itu dari dalam maupun dari luar, untuk melakukan sesuatu, baik itu atas keinginan dirinya sendiri ataupun atas dasar perintah orang lain atau pemimpinnya. Lantas, bagaimana motivasi berperan sebagai pendorong efisiensi di dalam suatu entitas? Yang pertama, motivasi berfokus terhadap bagaimana cara untuk mendorong karyawannya agar si karyawan ini dapat berperilaku sesuai dengan harapan atau ketentuan, atau bahasa lainnya kita kenal dengan SOP atau standar operasional perusahaan demi peningkatan efisiensi kinerja. Supaya poin pertama dapat tercapai dengan baik, maka kita butuh suatu teori yang dapat memprediksi motivasi dan kinerja, yang kemudian akan kita kenal sebagai teori harapan. What is the happiness theory? Teori harapan adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh upayanya untuk mencapai kepuasan pribadinya. Teori harapan itu sendiri berfokus pada 3 tujuan, yaitu hubungan antara upaya untuk mencapai tujuan dengan kinerja karyawan, prioritas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu dapat mendorong kinerja karyawan tersebut.
Dua adalah hubungan antara kinerja karyawan dan hasil yang didapatkan. Pada situasi ini, karyawan dapat meyakini tingkatan kinerja tertentu dapat mengakibatkan dan mendorong tercapainya suatu hasil yang diharapkan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan pribadi. Pada situasi ini, karyawan dapat berusaha mencapai hasil yang diharapkan dengan berbagai cara, sehingga adanya daya tarik terhadap hadiah organisasi untuk karyawan dan untuk memenuhi tujuan pribadinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kita akan menuju pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang pengaruh balas jasa pada perilaku dan tipe-tipe balas jasa. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengaruh balas jasa pada perilaku. Nah, ada 3 cara untuk membentuk perilaku manusia atau seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi. Nah, yang pertama itu penguatan positif, kemudian penguatan negatif, dan yang terakhir hukuman. Baik, langsung saja. Yang pertama itu penguatan positif. Nah, penguatan positif ini merupakan sebuah rangsangan yang diberikan kepada karyawan sehingga memberikan respon yang baik dengan memunculkan perilaku yang baik terhadap perusahaan tersebut. Nah, penguatan positif ini bisa dilakukan dengan memberikan pujian ataupun hadiah kepada karyawan yang memberikan kinerja terbaiknya terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini merupakan peningkatan perilaku positif terhadap karyawan karena berkurang atau hilangnya sebuah rangsangan yang bisa merugikan ataupun tidak menyenangkan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu hukuman. Nah, hukuman ini merupakan imbalan atau konsekuensi yang diterima oleh seorang karyawan ketika menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang merugikan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe balas jasa. Nah, balas jasa dalam sebuah perusahaan itu bisa diberikan dalam bentuk hadiah. Nah, hadiah ini dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Nah, penghargaan intrinsik ini merupakan penghargaan yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri. Itu merupakan respon individu atau respon setiap karyawan terhadap pekerjaannya bisa dilakukan dengan baik dan tujuannya bisa tercapai. Misalnya seperti ini, ketika seorang karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, kemudian tujuan yang ingin dicapai itu tujuan yang diharapkan itu bisa tercapai, otomatis itu akan menjadi penghargaan tersendiri dari dalam dirinya. Seperti itu. Sedangkan penghargaan ekstrinsik ini merupakan penghargaan yang berasal dari luar pekerjaan individu atau karyawan itu sendiri. Nah, misalnya itu penghargaan dalam bentuk uang, kemudian bonus-bonus, kenaikan pangkat dan jabatan, kemudian menerima reward lainnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yaitu
aspek keberlakuan dari langkah evaluasi kinerja. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, yaitu yang pertama langkah awal, kemudian yang kedua langkah evaluasi kinerja. Di dalam langkah awal, poin pertama yang dilakukan yaitu menentukan segmen-segmen dan aktivitas-aktivitas yang dikendalikan oleh individu yang terkait. Untuk menghasilkan motivasi karyawan yang efektif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, tanggung jawab harus konsisten terhadap masing-masing wewenang manajer untuk menentukan pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua, definisi tanggung jawab harus akurat dan adil. Yang ketiga, untuk meningkatkan kendali operasional, lingkup dari tanggung jawab harus efektif dan efisien, dan jika perlu digunakan pembagian tugas yang jelas. Kemudian yang terakhir, kriteria evaluasi kinerja harus sesuai dengan lingkup dari tanggung jawab yang telah ditugaskan. Yang kedua, menetapkan kriteria kinerja. Dalam menetapkan kriteria kinerja, ada beberapa kriteria yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, keterukuran kriteria. Kriteria kinerja terkadang sulit untuk diukur, misalnya kepemimpinan produk. Jadi diperlukan penentuan salah satu kriteria yang dianggap paling banyak menarik perhatian dalam mengevaluasi kinerja, sehingga manajer dapat lebih memusatkan perhatiannya terhadap kriteria tersebut. Kemudian yang kedua, rentang waktu, sumber, dan daya. Masalah yang sering muncul dalam kriteria evaluasi kinerja adalah rentang waktu untuk mengembangkan sumber daya dengan proyek-proyek yang baru terkadang membutuhkan sumber daya yang lebih canggih, sehingga organisasi perlu melakukan pelatihan untuk karyawan agar memenuhinya. Kemudian yang ketiga, bobot yang ditentukan untuk kriteria. Bobot penugasan dan aturan kriteria evaluasi kinerja sangat penting karena memberi sinyal kepada manajemen atas dan mempengaruhi perilaku manajemen manajemen bawah. Kemudian keempat, indikasi kinerja. Kriteria kinerja adalah tujuan seluruh perusahaan berdasarkan struktur tujuan perusahaan, sedangkan indikasi kinerja adalah indikasi setiap tujuan kinerja masing-masing individual atau segmen yang harus dilakukan, misal rasio keuangan. Kemudian yang kelima, aspek penggunaan keperlakuan. Terdapat 3 tipe yang digunakan untuk mengukur kuantitas, yaitu yang pertama, kriteria ukuran tunggal. Hanya menggunakan satu ukuran kuantitas. Kemudian yang kedua, kriteria ukuran ganda, yaitu menggunakan banyak ukuran kuantitas secara serentak. Kemudian yang ketiga, teknik kriteria komposit, menggunakan kriteria ukuran ganda yang masing-masing diberi bobot yang berbeda untuk setiap kriteria. Yang terakhir yang dilakukan yaitu langkah awal untuk mengukur kinerja aktual. Di dalam
Mengevaluasi kinerja adalah mengukur hasil aktual dari segmen atau kegiatan. Ada beberapa cara untuk perilaku disfungsional. Yang pertama, manajemen laba atau pemerataan laba. Manajemen laba adalah sebuah tindakan yang digunakan oleh para manajer untuk mempengaruhi laba dengan cara meninggi-ninggikan atau merendah-rendahkan laba sesuai dengan tujuannya. Adapun pemerataan laba adalah semua usaha yang digunakan oleh para manajer untuk memeratakan laba setiap periodenya. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan adalah usaha para manajer untuk memproses dan menyampaikan pesan yang memberikan gambaran paling menguntungkan dari kinerjanya. Kemudian yang ketiga, permainan. Permainan adalah manipulasi hasil kinerja aktual yang dicapai dengan memanfaatkan berbagai aspek dukungan atasan dan bawahan. Aktivitas ini disebut permainan karena penerima pesan dan pengaruh kekuatan yang dimilikinya mengirim pada pesan agar pesan yang disampaikan sesuai dengan keinginan penerima pesan. Dan yang terakhir, pemusatan dan tindakan ilegal. Pemusatan adalah tindakan untuk memusatkan perhatian hanya pada pesan-pesan yang menguntungkan dan berusaha untuk menyembunyikan pesan yang tidak menguntungkan. Adapun tindakan ilegal adalah tindakan yang memanipulasi atau mendistorsi informasi dengan cara melawan ketentuan atau peraturan. Kemudian langkah kedua yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja yaitu langkah evaluasi kinerja. Dalam langkah evaluasi kinerja terdapat pembandingan kinerja aktual dan diharapkan. Pembandingan kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan melalui laporan kinerja periodik dapat memberikan umpan balik pada para manajer untuk mengatasi ketidakefisienan dan ketidakefektifan kinerja melalui analisis selisih dan tindakan-tindakan koreksi. Adapun langkah-langkah pembandingan tersebut yaitu yang pertama, bandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, tentukan penyebab operasional dan perilaku selisih yang tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga, penguatan perilaku yang diinginkan dan bertindak untuk mencegah terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir, dalam proses evaluasi kinerja adalah mengambil tindakan koruptif untuk melakukan perilaku yang diinginkan dan memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku adalah tindakan seseorang yang menghasilkan hasil. Hasil adalah indikator efektivitas seperti laba, kualitas, dan kuantitas, dan tingkat penjualan. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas di sini yaitu aspek keperilakuan informasi akuntansi. Perusahaan menggunakan informasi akuntansi sendiri bersama dengan informasi lain sebagai dasar untuk mengevaluasi
unit-unit organisasi dan kinerja bawahan. Ada beberapa alasan tersebut, yaitu yang pertama, hubungan struktur organisasi dan struktur pelaporan keuangan. Jika struktur organisasi dan struktur pelaporan sesuai, maka adanya harmoni antara tanggung jawab manajemen dan kendali atas pendapatan, beban, laba, dan investasi. Tanggapan juga dapat terjadi karena informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi tidak cukup mencerminkan kompleksitas kondisi organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi kinerja. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi dalam penetapan standar. Manusia jarang menolak untuk dijadikan objek evaluasi kinerja, namun manusia mungkin memberi reaksi bermusuhan karena dipicu oleh kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja atau penetapan tujuan dan melaporkan format yang dilakukan dalam kinerja tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu telaah diagnostik dilema bisnis. Bagian A yaitu latar belakang. Siegel dan Marconi membahas dilema bisnis berikut ini. John Miller adalah seorang lulusan MBA dan memiliki sertifikat CMA. Dia bekerja sebagai asisten administrasi di perusahaan Giant Eastern yang bertugas untuk mengontrol perusahaan. Tugas pertamanya adalah mengevaluasi keefektifan evaluasi kinerja perusahaan Amex ini. Perusahaan Amex memiliki 25 anak perusahaan dengan 17.000 karyawan. Penjualan sebesar 2,5 miliar dan aset yang dimiliki 2,3 miliar. Pendapatan perusahaan berasal dari pertumbuhan ekonomi perusahaan yang tinggi dari industri manufaktur. Bagian B yaitu dilema yang dihadapi. Amex Inc. merupakan perusahaan yang memiliki evaluasi kinerja yang kompleks dan canggih yang digunakan perusahaan untuk memotivasi karyawan agar bertindak sesuai tujuan dan karakteristik perusahaan. Sistem kinerja lebih ditekankan pada perhatian manajemen puncak untuk kepentingan pribadi, pencapaian tujuan perusahaan, dan laba jangka pendek. Perusahaan menggunakan pusat pertanggungjawaban pusat laba. Perusahaan bermaksud untuk mendorong ketaatan terhadap biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Hal ini mencerminkan proses penganggaran sebagai inti kendali operasional dan alat utama untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Perusahaan menganut praktik manajemen partisipatif dengan manajer pusat laba memiliki kebebasan dalam menetapkan tujuan kinerja mereka. Miller mengamati adanya cara-cara berlebihan dalam penetapan tujuan dan anggaran standar. Hal ini terjadi disebabkan oleh tidak adanya upaya yang serius yang dibuat perusahaan dalam mendeteksi praktik-praktik tersebut dan manajer segmen menganggap perbuatan tersebut dapat ditoleransi. Hal tersebut didasari dengan adanya reward dan punishment
terhadap pencapaian tujuan. Adanya ketakutan apabila manajer segmen tidak dapat memenuhi tujuan menyebabkan standar biaya dinaikkan agar manajer segmen dapat mencapai tujuan tersebut. Bagian C yaitu solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan adalah perusahaan harus menetapkan secara kokoh mengenai tujuan jangka panjang dan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya iklan, penelitian, dan pengembangan yang biaya atas upaya tersebut ditentukan oleh manajemen puncak agar tidak ada perilaku disfungsional. Solusi lain adalah perusahaan juga harus selektif dalam memberikan kredit. Banyaknya kredit macet harus diukur secara material dan sistem perusahaan yang ada sudah baik atau bagus. Sebaiknya perusahaan lebih fokus untuk mengurangi perilaku disfungsional yang berlebihan dan lebih memotivasi karyawan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan sehingga menghasilkan laba operasional dan ROAS yang tinggi.